Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ya, saya harap semuanya lagi sehat walafiat ya. Oke, mungkin singkat aja di video kali ini saya mau ngebahas salah satu project yang bisa dibilang saingannya Monad ya guys ya. Begitu hype ini project yaitu Mega ETH. Jadi singkatnya Mega ETH itu adalah blockchain Ethereum Virtual Machine (EVM) pertama yang secepat Web2 itu klaimnya 100K atau 100.000 TPS. TPS itu transaction per second. Jadi 100.000 transaksi per detik. Oke. Nah, dengan respon 10 milisecond atau milidetik. Nah, dia mempunyai sequencer node yang kerjanya sangat cepat. Validasinya tetap desentralisasi. Nah, ini cocok nih buat aplikasi yang butuh kecepatan real time tanpa mahal. Eh, Kalau mau dibandingin, maksudnya real time ini apa? Itu bisa melihat ke seperti aplikasi Instagram Story. Nah, itu ketika kalau di Web2 kan, dia kan Web2. Itu kita upload, semua orang ataupun followers kita kan langsung real time tuh dapat update-nya. Begitu juga Discord. Kalau kita menggunakan kayak everyone gitu kan. Nah, semua orang tuh langsung dapat notifikasinya secara cepat, itu real time. Nah, untuk lengkapnya, jadi Mega ETH ini adalah blockchain EVM kompatibel yang menggabungkan kecepatan Web2 100.000 transaksi per detik plus plus respon 10 milisecond dengan menetapkan dan menerapkan keamanan Ethereum yang terkenal udah aman ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya bikin aplikasi kripto secepat layanan cloud. Cloud seperti Google, Amazon gitu ya, atau Alibaba. Nah, tetapi tetap trustless dan terdesentralisasi. Dalam artian tidak ada satu entitas atau institusi yang memegang kendali, guys. Gitu. Nah, untuk cara kerjanya, si Mega ETH ini dia yang pertama tuh ada tiga sih jenis node. Tapi kita bahas dua aja dulu ya, yaitu sequencer node terpusat dan full node terdesentralisasi. Nah, kalau sequencer node itu dia pakai server high-end dan RAM-nya tuh sebesar kurang lebih 100 GB untuk eksekusi transaksi super cepat. Ini untuk RAM ya. Nah, kelebihannya lagi dia tuh dapat menghilangkan lag akses data dengan menyimpan seluruh blockchain di RAM. Nah, jadi bukan di SSD. Oke, kalau full node validasi transaksi pakai hardware biasa, dijamin keamanannya dan anti sensor. Nah, yang membedakan lagi dia dari L2 lain ataupun Ethereum, dia ini menggunakan state tree baru, yaitu dia mengganti struktur data tradisional yang biasanya menggunakan MPT atau Merkle Patricia Tree yang lambat dengan desain efisien yang bisa handle terabyte data tanpa bottleneck. Nah, bottleneck ini kalau teman-teman sering main game harusnya udah tahu ya, atau sering berkecimpung di dunia perangkat komputer itu tahu ya. Misalnya satu perangkat ini kecepatannya lebih kencang daripada perangkat lain. Jadi perangkat lain itu tidak bisa mengimbangi gitu ya. Itu bottleneck. Nah, ada juga real-time engine, yaitu proses transaksi dalam 10 milisecond secepat aplikasi Web2. Keunggulan Mega ETH lainnya ada di Speed Monster. Ya, kembali lagi ya, yang dijual di si Mega ETH ini yaitu 100.000 transaksi per detik dan respon milidetik. Nah, ini cocok untuk aplikasi berat nih, kayak game real time, DeFi mikrodetik. Nah, dia juga menghilangkan masalah yang ada di Ethereum saat ini, yaitu scalability. Mengatasi kemacetan dengan sequencer node dan state tree baru. Nah, dan biaya dan kecepatan. Karena dia mengakses datanya via RAM bukan SSD, itu bisa lebih murah dan lebih cepat. Keamanan Ethereum. Pakai fraud proof, slashing, dan validasi terdesentralisasi. Oke, jadi mengapa ini revolusioner? Yaitu
karena dia ini gabungan Web 2 dan Web 3. Jadi developer tuh bisa bikin aplikasi kompleks tanpa batasan kecepatan atau biaya. Nah, contohnya kayak game MMORPG, on-chain gitu, DEX dengan eksekusi order mikrodetik, tetapi tetap desentralisasi meskipun sequencernya terpusat. Validasi dilakukan banyak node untuk jaga kepercayaan publik. Oke, nah jadi di sini ada research dari Alia Research ya. Nah, di sini dia memperlihatkan node specialization-nya. Kalau Ethereum itu butuh requirement yang seperti apa, kayak 4 plus core-nya 4 plus dan RAM-nya 16 GB lebih gitu ya. SSD 1 tera. Nah, kalau si Mega ETH ini, kalau sequencer itu dia butuh 100 cores. Memori 1 sampai 4 terabyte dengan kecepatan jaringan sampai 10 Gbps. Penyimpanannya udah pasti SSD ya. Kalau Prover atau OP ini lebih kecil lagi ya. Itu cuma butuh 1 core, 0,5 GB untuk memorinya, networknya ya yang pelan nggak apa-apa, storage-nya nggak ada, nggak butuh. Nah, untuk full node-nya sendiri itu butuh 4 sampai 8 core dengan memori 16 GB, kecepatan internet ya 100 Mbps, storage SSD. Oke. Selanjutnya, nah ini untuk real time-nya sendiri, kalau dibandingin nih dengan credit card terminal masih jauh ya. Nah, jadi Mega ETH ini bisa ngalahin si Discord message, Stripe payment, Google Search, dan WhatsApp. Oh, mantap juga nih. Nah, jadi untuk saingannya si Mega ETH sendiri apa bang? Untuk saat ini ada beberapa layer 2 ataupun layer 1 ya, yang bisa jadi kompetitornya si Mega ETH, yaitu Sui, Solana, Monad, Aptos, dan Sonic. Oke. Kalau kita lihat dari segi TPS-nya sendiri, di sini Mega ETH TPS-nya sekarang dengan TPS secara teorinya sama ya, 100.000 juga, berbanding terbalik dengan yang lainnya ya, kayak Aptos, Sui, Solana. Mungkin karena apa ya, nggak tahu lah guys, kenapa nih kok bisa beda gini. Oke, untuk founder dan timnya ini ada dari Stanford dan lain-lain. Oke, nah untuk investornya sendiri, si Mega ETH ini sudah mendapatkan fundraising sebanyak 57,73 juta. Oke, yang terakhir itu dari jual NFT-nya yang seharga 1 ETH itu guys, dia dapat 27 juta USD. Sebelumnya dia juga sudah pernah ICO di platform Echo. Nah, dan sebelumnya yang pertama sih dia ngelakuin seed fundraising ya. Itu investornya di antara lain Dragonfly Capital dan Robot Ventures. Untuk angel investornya sendiri ada Vitalik ya guys ya. Kalau kalian tahu Vitalik itu ya si bapak ETH. Nah, untuk mungkin kalau kalian mau berpartisipasi di garapan di jaringan ini, di chain Mega ETH ini, kalian bisa langsung ke Discord-nya ya. Join dulu ke Discord-nya. Nah, habis itu masuk ke wallet registration. Ini saya contohinnya pakai HP ya. Mungkin biar lebih adil sama teman-temannya pakai HP, kan banyak yang komen guys kemarin. Kalau pakai HP gimana bang? Pakai Android gimana bang? Nah, ini saya contohin pakai Android ya di HP ya. Langsung ke Discord, cari wallet registration, habis itu kita ketik aja garis miring, terus pilih yang register. Setelah itu kita pastekan address kita. Oke. Nah, setelah sudah di-add sama si botnya tadi, Mega ETH bot, sekarang kita cek dulu pakai garis miring, cek gitu ya, CHECK. Terus pastekan address Ethereum kita. Oke. Nah, nanti kalau sudah ada ya berarti sudah berhasil. Nanti
tinggal nunggu vouchernya dikirim sama si Mega ETH-nya. Kapan Bang dikirimnya? Ya, belum ada info sampai saat ini ya guys ya. Tunggu aja, nanti kalau ada akan saya update. Oke? Terima kasih telah menonton video ini. Oh ya, BTW kalau kalian ada pertanyaan atau kebingungan silahkan komen aja ya. Nanti akan saya jawab. See you next video guys. Bye.